Halo semuanya, perkenalkan saya Iwayan Yoga Adi Pranata dengan NIM 20055541075. Setelah minggu lalu, saya dan teman-teman saya melanjutkan bagaimana pembuatan Windows Form dengan database dari MySQL. Yang terakhir itu sampai di menampilkan first name di combo box dan setelah memilih first name tersebut, data dari first name itu muncul di text box di sini. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan hal yang sama, tetapi bedanya pada kesempatan ini saya akan menggunakan list box. Jadi langsung saja kita buka project dari minggu lalu. Habis itu kita langsung tambahkan list box di sini, kita sesuaikan ukurannya dan tempatnya. Dan tidak lupa juga kita sesuaikan terlebih dahulu mungkin fontnya kita ubah ke 12 agar lebih jelas. Kemudian kita double klik pada bagian form. Ingat pada bagian form kita double klik. Nah, kita sampai di form load. Setelah itu kita cukup tambahkan perintah yang sama dengan combo box ini. Tetapi pada bagian combo box 1 kita ganti dengan nama list box kita. Di sini list box kita namanya list box 1. Jika sudah, kita periksa terlebih dahulu apakah sudah mau datanya tampil di list box. Kita akan run dulu programnya. Kita masukkan username dan password. Kemudian kita login. Nah, sudah mau. Tetapi di sini ketika saya sudah memilih nama first name di list box, itu datanya belum muncul di sini. Beda jika kita memilihnya dari combo box. Terlihat datanya di sini. Nah, langkah selanjutnya kita akan memasukkan perintah agar ketika kita memilih first name atau nama di list box, itu datanya muncul di text box. Langsung saja kita kembali ke form 2 design. Kita double klik pada bagian list box. Nah, pada bagian ini kita cukup menyalin perintah dari combo box 1 yang telah kita buat minggu lalu. Kita copy paste. Setelah itu kita cukup mengubahnya pada bagian di sini. Di bagian combo box 1.text. Combo box-nya kita cukup ganti dengan list box 1. Jika sudah, langsung saja kita run programnya. Sepertinya ada sedikit error. Ternyata di sini kita kurang entry pada bagian perintah untuk text box-nya. Kita entry dan kita coba run lagi. Dan kita masukkan username dan password. Benar, dan kita cocokkan dulu dengan database. Di sini saya sudah menampilkan database dari Sakila dengan tabel customer. Di sini kita bisa lihat. Mari kita cocokkan. Kita pilih Mary. Nah, muncul sudah customer ID-nya 1 dengan first name Mary dan last name Smith dengan email mary.smith@sakilacustomer.org. Di sini mungkin kita pilih lagi Katie dengan customer ID 71. Dan benar lagi, kita bisa lihat customer ID 71 dengan first name Katie dan dengan last name James. Dengan email katie.james@sakilacustomer.org.
Dengan demikian, program yang telah saya buat, bagaimana caranya kita memilih nama di list box, kemudian pada text box itu menampilkan data dari nama atau first name yang saya pilih di list box, sudah berhasil. Mungkin sekian penjelasan saya untuk kali ini. Apabila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Halo teman-teman, saya Agustina Stianing Budi dengan NIM 0055410722. Di sini saya akan menjelaskan tentang data grid view pada Visual Basic Visual Studio. Yang pertama-tama, pada Visual Basic saya akan dengan tampilan seperti ini karena di sini saya melanjutkan dari video-video sebelumnya dan juga yang telah teman saya kerjakan. Jadi ini adalah video yang layar dari yang telah teman saya kerjakan. Di sini saya akan melanjutkan, yaitu menambah data grid view. Tapi sebelum itu saya akan pindah dulu list box ini ke sini. Lalu list box-nya akan saya kecilkan dan saya pindah di atas. Karena pada bawah list box akan saya tambah dengan data grid view. Ini segini saja. Toolbox, lalu kita cari data grid view, kita taruh sini. Lalu saya akan menambahkan satu button lagi, saya copy di sini. Lalu untuk buttonnya akan saya namakan menjadi akan saya rubah dari button 2 menjadi DTN load. Lalu nama pada tampilannya akan saya rubah dari delete menjadi loadable. Seperti ini. Lalu selanjutnya bisa diklik 2 kali pada bagian loadable untuk melakukan pengkodingan. Jadi untuk pengkodingannya yang pertama itu seperti yang ada di atas, yaitu connection dengan MySQL terlebih dahulu. MySQL con titik sama dengan new MySQL connection. Lalu string sama dengan di sini akan saya copy dari yang ada di atas. Lalu untuk pernyataan variabelnya di sini saya akan membuat dim sda s new MySQL data
adapter. Jadi data adapter itu fungsinya untuk mengisi data set dan memperbaharuinya nanti pada saat melakukan run. Lalu dim db data set as new data table. Lalu dim bsource as new binding source. Binding source. Jadi untuk binding source-nya sendiri untuk menghubungkan kontrol-kontrol pada antarmuka jadi untuk menghubungkan kontrol-kontrol pada Visual Basic ini ke dataset yang akan digunakan. Lalu di sini kita akan menggunakan try seperti biasa. Lalu mysqlconf query string. Untuk query-nya pertama kita akan menggunakan seperti yang ada pada di atas, yaitu kita akan menggunakan ini select from Shakira customer. Kita paste pada query ini. Lalu str select command dengan command. Lalu sda titik fill db data set. Di source data source sama dengan db dataset data grid view. Satu
data source sama dengan resource. Jadi akan menjadi seperti ini. Kita run terlebih dahulu. Jadi kalau kita coba load table, akan muncul seperti ini. Oke, lalu kita close sign out. Dan di sini kita akan memunculkan untuk query-nya pada data grid view-nya sesuai dengan yang ada di sini. Jadi hanya customer ID, store ID, first name, last name, dan address ID. Jadi untuk query-nya kita rubah menjadi select customer ID, store ID, first name, last name, dan address ID from Safira customer. Jadi mari kita coba run. Kalau table, mohon maaf, di sini ada kesalahan.
Di sini last name harusnya menggunakan underscore. Kita coba lagi. Nanti load. Jadi akan seperti ini, yang muncul hanya customer ID, store ID, first name, last name, dan address ID. Lalu kita sign out lagi. Di sini saya akan membuat, jadi nanti tanpa di load table, data grid view-nya akan tetap muncul. Jadi bisa menambahkan private sub, bisa di bawah yang load click atau di atas. Di sini saya akan menggunakan di atas. Private sub load underscore table. Sini saya akan menggunakan seperti ini. Lalu akan saya copy codingan yang ada pada button load click. Di sini seperti ini. Lalu copy ini load table, letakkan pada ini codingan pada form 2. Kita letakkan seperti ini. Lalu kita coba run. Maka di sini akan langsung muncul tanpa kita tekan pada load table. Nah, lalu kita akan mencoba menambahkan data lagi pada database-nya. Jadi store customer ID-nya 601, store ID-nya misalkan 2, namanya misal Ana Lugus, address ID-nya 607. Kita save. Nah, ini akan data save, namun pada tabel data grid view-nya di sini tidak langsung terupdate, itu masih data 600. Untuk mengupdate-nya kita harus load table terlebih dahulu, dan sini akan muncul 601 dengan nama ini seperti ini. Dan di sini kita untuk membuat agar langsung terload atau muncul pada data grid view-nya, maka untuk yang tadi dikopikan pada from load to, ini load table-nya kita kopikan pada pada button save. Lalu button update dan button delete. Seperti ini. Lalu kita coba run lagi. Seperti biasa. Kita login. Akan kita tambah lagi
602, store ID-nya 1, first name-nya Alan, cache ID-nya 608. Save. Maka data akan langsung muncul pada bagian ini. Apabila kita update, misalkan nama belakangnya akan kita jadikan menjadi Alan Smith. Update, data updated, dan di sini juga akan muncul Alan Smith. Apabila kita coba delete, data delete, maka data akan langsung terhapus tanpa mengklik tombol loadable. Ya, mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan terima kasih. Halo teman-teman semua. Pada video selanjutnya saya telah menjelaskan tentang data grid view. Ini yang telah saya jelaskan. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang selected row atau memilih kolom baris, dan akan muncul pada sini, pada bagian ini, text box. Yang pertama-tama kita klik 2 kali pada bagian data grid view. Nah, lalu kita masukkan codingannya. Yang pertama kita akan menggunakan pernyataan if row index lebih dari sama dengan 0, maka row data grid view row seperti ini, lalu row sama dengan ini data grid view 1 row row index seperti ini, lalu txt cast text sama dengan row cells customer ID to string, lalu txt store text from store di value to string, lalu txt class text row cells, first name value to string, lalu
Mas, no, Mas, Mas, value, string. Lalu address text row cells address ID jadi akan menjadi seperti ini codingannya. Lalu akan kita coba run. Kita klik pada bagian ini, maka di sini akan muncul namanya. Coba klik. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya adalah Nabil Ridalvan dengan NIM 20055411091. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana untuk mencari kata kunci dari satu kolom dari beberapa kolom database dari data MySQL yang ada dalam proyek kita. Lebih tepatnya adalah men-search data atau kata kunci itu. Seperti yang kita tahu, dalam MySQL ini ada beberapa kolom. Sebagai sampel saya ini ada actor ID, ada first name dan last name. Nanti kita coba untuk mencarinya. Jadi pertama-tama kita butuhkan toolbox yang namanya textbox. Ya, saya sudah siapkan di sini. Lalu textbox ini bisa kita rename. Di sini saya menggunakan sama seperti yang ada di modul di video, search_txt atau text. Lalu selanjutnya lah kita masuk ke programnya. Oke, di bagian private sub ini, pertama-tama kita harus mendeklarasikan variabel dulu. Kita samakan dengan di modul, yaitu div is new data view. Kita pakai data view apa yang sudah kita deklarasikan di kelas awal tadi, yang dulu yang kemarin, yaitu adalah dim data db data set sebagai data table kita. Masukkan di sini db data ini ya, db data set. Selanjutnya kita perjelas lagi variabel div ini. Div di sini adalah row filter, dimana tipe datanya adalah string, karena di atas ini kita menjelaskan value-nya menjadi toString. Lalu untuk formatnya, koma, petik 2. Di sini kita tampilkan nama dari textbox yang sudah kita buat tadi, yaitu adalah search_txt. Kita ketikkan search_txt, ini sudah muncul.
Lalu yang perlu diperhatikan di sini, kita ingin mencari apa? Misalkan di sini kita ingin mencari first name. Berarti kita ketikkan first name. Maksudnya kolom apa yang akan kita cari data kata kuncinya nanti. First name, like. Perlu diperhatikan lagi di sini adalah ada beberapa kombinasi simbol yang cukup rumit. Perlu diperhatikan. Pertama ada titik 2, lalu ada persen 2, ada kurung kurawal 2 dan 0. Jadi ada petik 1, ada persen, kurung kawal 0, kurung kurawal lagi tutup, persen dan titik 1 ini. Jangan lupa titik 2-nya. Lalu diakhiri dengan koma. Tidak lupa pula terus txt ini, text boxnya kita inputkan nanti datanya dalam format teks, berarti kita ketikkan teks. Lalu yang terakhir, kita inputkan data grid view-nya, data grid view 1, nama dari data grid yang ada di bagian desain kita, ya sebagai data source, sama dengan dv, variable dv. Oke, saya rasa sudah cukup lengkap seperti ini. Ini kita udah menjelaskan ID sebagai toString. Sekarang kita coba run programnya. Oke, programnya berjalan dengan lancar, tidak ada error. Nanti cara kerjanya adalah kita klik load dulu. Nah, akan muncul beberapa data di sini, lumayan banyak. Di mana ini menyangkut dari data dari MySQL kita. Ini user ID, first name, last name. Dimana misalkan kita ingin mencari, misalkan di sini ada Jamal di bagian kolom first name. Jadi nanti kita ketikkan di bagian text box ini Jamal, nanti dia akan langsung muncul si Jamal yang ada di bawah ini. Jadi sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya adalah Nabil Rani Talfan dengan NIM 20055541091. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengubah nama dari kolom database yang sudah kita buat dalam project kita. Misalkan contoh ini di dalam database ini kita load, nama kolomnya adalah first name, ada aktor ID, first name dan last name. Misalkan kita ingin mengubah nama kolomnya ini, jadi caranya adalah sama seperti biasa, kita masuk ke dalam codingan di bagian query di sini, di select aktor ID ini kita tambahkan s.1 2 kali. Jadi tambahkan s.1 2 kali, sama yang di first name juga s.1 2 kali dan last name juga s.1 2 kali. Nah, ini kita bebas ingin ganti apa, misalkan aktor ID karena terlalu ribet, kita misalkan ingin ganti ID A atau ID aktor. First name-nya kita ganti jadi FS, lalu last name-nya kita ganti jadi LS. Buat contoh aja. Oke, jika sudah seperti ini, kita coba run lagi programnya. Ini di bagian progress load, kita coba load. Sudah berubah. Oke, sudah berubah ya, ini jadi kolom IDA, ID aktornya tadi menjadi IDA, first name menjadi FS, dan LS menjadi last name. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf, terima kasih.